Salah satunya Yura yang menghadirkan selalu bunyi-bunyian tradisional. Daerah Pati. Horor, true story. Ceritanya sampai saat ini misterius. Gimana kalau kamu aku bikinin? Emang Teh Dewi bisa bikin lagu? Orangnya nggak tahu kalau aku tuh suka bikin lagu. Tiba-tiba kau merenggut janji. Seketika ku diputus dengan siksa luka. Sedih lara hati ini sendirian. Dendam datang merada, sulit untuk dipadam pada kau yang menanam. Ketika cinta terkenal, berharap kan hilang. Sepenggal hati telah mati karena kau jalir janji. Haruskah ku pergi? Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Teh Dewi Gita. Harus dibebaskan suaramu. Bebaskan suaramu, langsung bebas. Ada Teh Dewi Gita di sini. Such an honor to have you di sini, Teh Dewi. Apapun. Aku biasanya manggil nyanyi. Satu orang yang pernah berdansa dengan Coach Ajis. Nah, itu dia. Saya. Itu dia. Ya, kalau kalian tahu pernah nonton kita berdua di salah satu serial tahun 2000. Musikal ya, serial musikal. Kayak The One and Only ya. The One and Only waktu di itu. Net TV. Tahun lupa 2000 berapa iya, gitu ya. Udah lama banget sih. Sama almarhum Vidi. Betul, almarhum Vidi gitu. Coach Ajis saya jadi coach. Aku jadi ibunya salah satu pemain. Yes. Gila ya waktu itu. Seru lah ya itu ya Coach ya. Itu seru banget sih. Seru banget itu. Seru banget. Kalau mau lihat Coach Ajis dansa di situ deh. Joget ada stereo. Di YouTube masih ada di YouTube. Masih ada, boleh. Bisa di search aja stereo kalau kalian penasaran. By the way, hari ini nih aku baru aja mengetahui Teh Dewi Gita mengeluarkan sebuah lagu yang pas aku denger. Gak usah Teh Dewi Gita lah, biasa kamu manggil aku aja. Nyai. Iya udah jadi kagok. Siap Nyai. Jadi Nyai baru aja ngeluarin single yang pas aku denger. Hatiku bergetar. Jangan didengerin malam-malam gak? Untung tadi dengerinnya pas pagi-pagi sama siang-siang guys. Jadi terkendali gitu rasa getaran ini ya. Single itu berjudul Jalir Janji. Jalir Janji. Yeah. Nggak pakai G ya. Kadang orang Jalir Janji. Ini janji bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Karena Jalir itu kan dari bahasa Sunda. Jalir bahasa Sunda. Ya, tapi sebenarnya itu lebih ke ya karena aku orang Sunda ingin meng-up satu kata Jalir itu apa sih orang jadi pengen tahu. Jalir. Kecintaan aku sama Sunda gitu ya. Okay. Boleh lah ya biar dinasionalkan Jalir Janji. Tapi memang ya sosok Nyai itu selalu identik dengan ada tradisionalnya. Iya, harus. Kayaknya sih buat aku harus. Karena memang dari kecil kan udah dari umur 9 tahun udah nari sampai kuliah juga di Akademi Seni Tari. Jadi nggak jauh dari gamelan, dari seni tradisional. Justru di pop modern ini di saat aku dewasa justru telat. Tapi itu yang menarik ya. Teh Dewi itu kan Nyai itu kan. Sama aja. Nyai itu kan latar belakangnya sebenarnya tari dulu ya, banget ya kan. Dari menari, seni tari dulu. Nah kemudian sebagai penyanyi tentu banyak ikut kompetisi kali ya dulu ya. Ya betul. Ada Asia Bagus gak sih dulu? Asia Bagus.
Sebelum Asia Bagus jauh sebelumnya itu Bintang radio nggak sih? Bintang radio televisi, terus Pop Keroncong. Tapi itu jujur aku tuh anak males. Nah, gimana tuh? Anak males. Jadi sebenarnya buat anak-anak di luar sana dan orang-orang tua di luar sana, jangan biarkan anak-anak yang punya talenta itu diantep tuh apa ya, dibiarin gitu. Ya udahlah, kasihan, asik sendiri dengan gadget, ditarik, diseret gitu, memang harus diseret gitu kan. Aku tuh dulu diseret sama nyokap gitu. Ayo karena nyokap tahu talenta aku ada, selain di menari, ada suara aku menurut nyokapku bagus gitu. Karena emang kita di keluarga tuh suka kalau lagi ngumpul duduk-duduk kita suka nyanyi-nyanyi, main band, main musik bareng sekeluarga gitu. Ya mungkin orang tua lihat nih anaknya walaupun cuman hahi muhahi enggak, kayaknya suaranya ada deh gitu. Enggak fales lah gitulah kali ya. Dimasukin lah ke enggak olah vokal, tapi langsung dijeblosin ke festival-festival. Langsung didorong karena latihan males. Latihannya sambil berenang gitu ya. Sekarang nyeselnya. Coba kalau dulu sekolah vokal, sekolah notasi, itu kan jadi pembekalan yang luar biasa untuk diri kita ya. Gitu. Enggak dianggap remeh lah sama orang. Apalagi kalau kita ke luar negeri kemana gitu, kita ada satu ilmu lebih selain suara yang bagus. Butuh sih sebenarnya ilmu akademis. Iya. Tapi nggak tahu ya Nyai. Aku tuh mendengar lagu-lagunya Nyai, even yang pop sekalipun, itu kalau tadi Nyai bilang ada nilai-nilai akademis, I feel like even di single terbarunya Jalir Janji pun, aku merasa ini tuh adalah sebuah karya yang ngerti gak sih, nggak ya asal bikin biar udah selesai aja gitu, ngerti nggak? Karena ada beberapa hal yang kalau orang nggak paham mah nggak bakal gini nih arahnya. Oh gitu. Itu sih aku merasa gitu. Nah kalau kalian belum denger, coba dengerin, setuju nggak sama saya ya? Kalau setuju tulis di komentar di bawah. Bagi aku tuh ini adalah harusnya jadi salah satu karya yang dipelajarin di sekolah-sekolah musik. Alhamdulillah. That's what I think. Even di lagu yang sebelumnya. Apa? Ada Kau Cinta Putihku. Kau Cinta Putihku contohnya tuh. Ada Anakku. Iya kan? Ya. Di Anakku pun, di Anakku juga ini kasus yang menarik juga karena aku merasa di situ memang dia ngepop. Tapi tetap si Dewi Gitanya dengan cirinya dia itu yang orang lain nggak ada yang bisa ngelakuin. Tetap keluar di situ gitu. Iya, jadi aku merasa karya-karya ini tuh menarik banget untuk kita dengerin, bahkan kita kulik. Oke. Jalir Janji. Oke. Ini kan merupakan sebuah soundtrack ya? Iya, original soundtrack. Dari apa tuh? Dari film yang nanti akan segera rilis di bioskop tanggal 16 Juli ini. Dengan secara sebenarnya kebenaran ini tuh. Kebenaran? Enggak sesuatu hal yang memang harus aku lakukan dan harus Dewi Gita jadikan oleh seseorang yang meminta gitu. Enggak. Jadi awalnya itu jadi ini dari Abel Pictures gitu, itu adalah temen aku dekat gitu kan. Dia bikin satu film sama sutradaranya Hendry, terus udah gitu dia bikin film horor pula. Ya kan, terus aku kan belum pernah bikin lagu khusus untuk film. Itu kan menurut aku itu mungkin kalau ngambil dari album yang kita bikin ditempel di film itu kan kayaknya udah banyak ya, ya banyak lah. Terus yang bikin film juga kayaknya misalkan aku cocok nih lagunya Indra Ajis yang ini, boleh ya Mas Indra dipakai di tempel sini, aja. tempel kan banyak ya. Tapi ini keinginannya dia itu adalah ingin membuat sesuatu yang memang khusus untuk film si horor ini, Lastri Arwah Kembang Desa, yang ini adalah ceritanya dihianati lah istilahnya gitu. Terus gitu telepon aku, tolong dong cariin pencipta lagu untuk original soundtrack film. Ini filmnya horor. Aku sih pengennya Suami Kamu, ke Arman. Oh tadinya gitu tadinya. Pengennya ke Arman gitu kan. Terus Arman juga ada yang nyanyiin karena gitu. Oke, Arman juga sama. Kalau lagunya disimpan di sebuah film itu sudah ada beberapa film ya yang dia kerja sama. Tapi kalau dia khusus bikin untuk film, setahu aku belum pernah, ya kan. Terus gitu permintaan satu lagi nih yang menurut aku itu adalah impossible ya. Terus tapi aku minta ada tradisinya.
Arman Maulana ada tradisinya, tunggu ya. Tunggu. Sementara semua ini sedang dalam percakapan dengan Dewi Gita nih. Tunggu. Setahu aku sih, ya aku bilang belum pernah ya dia yang ada tradisinya kayaknya dia ya nggak apa-apa lah yang tradisinya mungkin tadi aja yang ngisi katanya gitu ya. Maksudnya untuk vokalnya, untuk nyanyinya. Oke, aku bicarain dulu ya. Aku bilang gitu ya. Ya aku kan nggak mau berkeputusan sendiri. Aku ngomong lah sama Arman. Sebenarnya ini ada yang minta gini. Aduh, buat film horor ya. Aduh, horor. Kan dia udah kepikir, udah horor aja gitu ya, pikirannya udah horor aja gitu kan. Bisa nggak nih gitu kan? Iya. Terus aduh, mesti tradisi. Aduh, tambah horor lagi kali ya buat seorang Arman Maulana gitu. Kayaknya, aduh, aku juga sibuk, kayaknya nggak kepikiran. Udah, blank, udah kepikiran. Udah, aku telepon lagi. Kayaknya, aduh, nggak mungkin deh kayaknya ya, nggak bisa janji lah. Ya kan orang tuh kan kalau bikin lagu juga kan nggak mungkin 1-2 hari atau seminggu 2 minggu ya. Terus kayaknya udah deh cari yang lain. Tapi kalau aku boleh nih aku balik lagi. Seorang nyanyi kan seneng banget di challenge ya. Iya. Seneng banget disusahin orang. Gimana kalau kamu aku bikinin? Emang Teh Dewi bisa bikin lagu? Orangnya nggak tahu kalau aku tuh suka bikin lagu. Ya gak apa-apa sih, it's okay. Di luar sana juga anak-anak gak tahu itu Dewi Gita siapa ya, murid-murid kamu juga mungkin gak tahu, it's okay. Itu gak apa-apa kan, gap umurnya juga terlalu jauh. Terus iya aku ada lagu, boleh deh dilihat di YouTube aku, di Diary Dewi Gita ada beberapa lagu yang aku ciptakan. Aku bilang gitu, kamu dengerin aja di situ referensinya. Terus nanti aku coba bikinin, coba aku minta sinopsis filmnya. Aku baca dulu ini tentang apa. Terus aku bikinin, berapa Teh? Gak usah nanya berapa dulu, aku bikinin dulu. Kalau kamu cocok boleh kita deal-dealan gitu dulu. Oh gitu dulu. Aku tuh orangnya gak pernah ngomong dulu duit di depan. Karya dulu deh, nih karya baru aku sodorin nih, lu mau penghargaannya seperti apa? Oke, silahkan gitu kan. Udah sebulan 2 bulan Teh udah oke. Terus kayak aku udah dengerin, dia udah dengerin lagu-lagu aku. Oke Teh, dia nyobain kali kan. Yaudah Teh bikinin sebulan, dia telepon. Udah jadi belum? 2 bulan telepon, belum. Selain aku kan aku tuh masih meresapi itu si sinopsis filmnya. Aku nggak mau asal bikin. Aku mesti ada nyawanya di situ, nada per nadanya, dari liriknya juga aku harus cocokin sama filmnya. Tapi aku juga nggak ingin hanya untuk film. Aku pengen orang yang nggak suka horor juga seneng sama lagunya. Itu yang aku pikirin. Akhirnya setelah 3 bulan lah jadilah itu lagu gitu kan. Terus aku kerjasamanya kan selalu sama Zevan, ada Zevan Susanto gitu di London. Dia tinggalnya di London, tapi dia udah partner sama aku udah lama untuk segi musik. Terus udah Zevan yang bikinin, terus udah dasar-dasar. Taunya mereka suka. Pas denger pertama kali langsung suka. Suka katanya. Apa yang mau di-up? Iya pokoknya minta di-up di bagian ini. Oke. Sudah aku bikinnya sampai 3 kali revisi, udah mereka senang. Iya kebayang sih, maksudnya kalau langsung suka sih wajar ya. Kayak kalau kita denger lagunya juga, kalian bakal langsung, ini gak kayak lagu-lagu yang biasanya gue denger sebelumnya gitu. Dan banyak kejutan juga sih, kalau aku dengernya ya nyanyi. Iya, mudah-mudahan sih jadi warna lain, jadi untuk ilmu lain, untuk bumbu lain, untuk pendengar musik Indonesia. Gak usah suka, tapi ya gak ada salahnya untuk referensi. Kalau aku sih seneng ya dengerin semua jenis musik. Mau apalagi kalau yang sekolah musik gitu seneng aja gitu kalau aku mau dengerin ini dengerin itu, siapa tahu akan jadi satu ilmu untuk karya kita. Iya, bener. Tapi memang sepertinya ya guys ya, ini adalah sebuah ketidaksengajaan yang memang sudah ditakdirkan. Iya ya. Iya. Bayangin ya, kalau seorang produser nanyain ke Dewi Gita, ya nih aku mau ngerjain lagu, terus ada unsur tradisionalnya gitu. Tapi bukan juga Dewi Gita aja. Tapi tadi cariin, tapi sama Dewi Gita gitu loh. Itu berarti sudah suatu kebetulan yang memang sudah ditakdirkan gitu. Karena kan kita lihat juga nih ya, Nyai ya. Kan Nyai itu sejak tahun 2000 lah ya. Itu kayak belum ngeluarin album lagi. Ya. Single. Itu 2000, full album itu 2000 itu kan drum and bass ya. Aku sama Arman bikin produce tuh drum and bass, which is itu drum and bass belum membuming. Makanya ya, itu kan agak aneh itu album itu, Kegaiban Biru. Ya aku tuh dari dulu memang kalau kata Ari Tulang nih ya, lu tuh kata kalau bikin lagu selalu 2 langkah
di depan katanya. Orang belum keluar lu udah keluar, jadi nggak pernah ada yang meledak katanya gitu, nggak pernah ada yang hits kayak gitu kan. Iya, tapi buat aku tuh nggak apa-apa karena kalau aku sih orangnya nggak cari yang hits, nggak lagu aku harus hits, tapi lebih ke ya udah pokoknya aku berkarya dan berkarya. Itu pun yang bikin aku yang akhirnya di tahun setelah album Penari tahun 94 itu kan album Penari itu yang bikin meledak aku bendera Dewi Gita ada di Belantika Musik Indonesia kan di 1994 sama lagu Penari, walaupun sebelumnya itu ada Si Manis Jembatan Ancol ya kan, karena sinetron Si Manis Jembatan Ancol lah lagu soundtracknya meledak lah di situ, akhirnya aku dibikinin lah sama Pak Cosi Pratama album Penari. Di situ aku masih pakai labelnya Pak Cosi. Terus tapi dari situ aku mengerti bahwa kalau kita ada bendera label orang tuh betapa kita susah sekali untuk bergerak gitu kan. Kita harus ya piring yang udah dikasih aja gitu kan. Terus setelah dengan Pak Cosi Pratama di Krisali selesai, saya ada lagi dengan label berikutnya satu album juga. Di situ saya tambah kayak dunia gue nggak di sini ya. Itu malah begitu tuh. Coach gitu. Ih kok begini ya, kayak ya karena mungkin dari 9 tahun sampai aku kuliah tuh karena aku ngerasa bebas ya. My soul tuh kayaknya berkreativitas tuh tiba-tiba masuk ke label orang tuh mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, harus pasar, harus gini. Ini zaman dulu ya, ini cerita zaman dulu ya, karena kalau zaman sekarang nih luar biasa hebat anak-anak ya, bisa berekspresi, bisa label sendiri, bisa TV juga punya sendiri, begitu banyak sarana gitu kan ya untuk orang-orang kreatif. Nah dari zaman dulu tuh kan susah banget, terus akhirnya di situ aku sama Arman gitu bilang, aku kalau mau di sini masih di mau seni musik atau seni suara, kayaknya aku harus produksi sendiri aja, nggak mau di atas label. Akhirnya setelah 2 album itu aku tuh sendiri aja produk, titip jualnya ke label. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Even ini DG Production. Betul. Tip label gitu aja. Berarti emang jiwa rebelliusnya itu emang sejak dulu ya. Banget kayaknya. Gitu ya. Tapi emang aku sih dengar dari karya-karya ini tuh aku dengar, even dari Jalur Janji ini Nyai tidak berusaha untuk kayak mengejar apa gitu. Dia benar-benar mengeluarkan nih si karya ini, walaupun memang karya ini dibuat untuk sebuah film, tapi maksudnya bukan kayak TDW bikin pesanan, ngerti gak sih? Ini tidak terdengar pesanan gitu. That's the thing yang mungkin walaupun dari tadi aku coba. tetap aja gitu ya. Betul, itu maksudnya gitu loh. Nah, kan dari tadi tuh ya, tadi kita ngomong album ya. Tadi aku bilang single. Tapi ini menggairahkan sekali. Iya ya, amin ya. Apakah ini sebuah pertanda, Nyai? Ya sebenarnya sih gara-gara Jalur Janji terus orang juga membicarakan. Misalnya ya udah deh ini jadi salah satu EP aku. Disatukan lah nanti sama yang sebelumnya. Ya apa salahnya kan? Iya betul. Yang 4 kemarin tuh yang kan setiap tahun aku sebenarnya ada keluarin single. Jadi aku satuin terus aku bikin lagi, setelah ini aku bikin 2 deh gitu yang baru. Tapi ada 1 udah selesai. Bocoran. Amin. Itu juga sama tetap sih ya, walaupun nah ini sih agak-agak terpengaruh sama dunia saat ini ya, musiknya ya, kekinian lah. Tapi ya tetap unsur tradisinya nggak hilang. Nah itu selanjutnya mau aku omongin nih sama Nyai nih ya. Kenapa it's so important for you sih untuk membawa warna-warna tradisional gitu? Bahkan dari visualnya aja, dari musiknya, dari melodi-melodi yang dibawakan, dari pakaian baju, songket-songket, covernya. By the way, boleh dong cerita dikit dong baju-baju ini? Ya ini bajunya nih Deden Siswanto. Deden Siswanto. Iya dia itu kan selalu mengkreatifkan batik, songket ataupun itu ya, dia desainer terkenal dari Jawa Barat, dari Bandung. Nah ininya Ko Yung Yung ya, Renaldi the one and only ya, mahkotanya gitu kan. Dia juga sama itu ada filosofinya, setiap ukiran di kepalanya itu juga ada Minang ya.
Iya. Sebenarnya aku sih pengennya seluruh Indonesia aku masukin di semua musik aku, di karya aku, bahwa ya Indonesia ini sangat kaya banget dengan bunyi-bunyian, dengan fabriknya gitu kan, apapun itu. Ya aku pengen perkenalkan sama anak-anak aku, cucu-cucu aku gitu kan, jangan sampai lupa bahwa kita tuh punya kekayaan musik-musik yang luar biasa, bunyi-bunyian yang luar biasa loh. Kalau kita bersaing sama dunia barat sana, mereka lebih jago gitu ya, mereka lebih hebat gitu kan. Karena sesuatu bunyi yang modern kan memang dari sana ya. Gitu. Nah kita punya loh yang tradisional gitu, yang pentatonisnya. Yang mana luar nggak punya? Yang mana luar nggak punya, dan siapa tuh mereka juga nggak bisa. Jangan sampai mereka yang akuisisi. Kita tuh sedikit-sedikit. Aku terima kasih sama Neng Yura. Ya kan, di albumnya selalu ada, itu generasi berikut nih, ya kan, yang menurut aku salah satunya Yura yang menghadirkan selalu bunyi-bunyian tradisional. Ada juga sih penyanyi-penyanyi yang lainnya. Nah, aku tuh pengen rata deh kalau nanti tuh gitu ya, yuk gitu kan, pakai beatnya beat kendang rebana atau kendang Sumateraan gitu kan, atau Medan gitu kan, dengan kendangnya itu keren banget. Tapi kan Nyai dari dulu, bahkan dari bidang studinya aja seni tari coba. Iya betul. Nah kenapa? Maksud aku tuh pengen menggali gitu. Mungkin ini bisa jadi motivasi juga buat yang lagi nonton. Kenapa ya gue mesti peduli sama hal ini gitu? Kalau dari Nyai gimana? Kalau dari aku itu kekayaan yang aku punya loh, kekayaan aku punya dan gratis, ya kan? Dan itu yang harus kita kembangkan, kekayaan kita yang harus kita perkaya, gitu kan? Kekayaan kita, misalnya kita punya kekayaan dari pakai, kita punya gelang, punya kalung, punya anting, punya lipstik apa segala macam nggak dipakai, buat apa? Yuk pakai yuk, gitu. Udah dikasih loh ini. Iya. Ingat ya guys ya. Itu kekayaan yang kita miliki, yang sepatutnya kita pakai dan kita lestarikan. Gokil. Iya. Dan aku pun percaya, maksudnya kalau kita ngomong tentang pop culture, tapi ada unsur tradisionalnya, justru itu yang bikin kita unik. Even though kita di pop culture, misalkan kita ngomong ada Nona contohnya. Iya, Nona. Island Girl from Indonesia misalnya, atau misalkan ada kemarin ada satu girl group juga ya kan dari Elis, namanya si Marbles, juga Home Pimpa, misalnya Indonesia gitu. Dia juga ada tuh bunyi-bunyi, Nona juga ada bunyi-bunyian. Ada bunyi-bunyian. Bukan paling apa, kayak bonangnya gitu, seru sih. Aku senang banget, aku happy sama generasi muda yang memang namanya juga ada. Mereka juga mau mempersembahkan bahwa Indonesia ada bunyi-bunyian yang orang luar nggak punya. Itu dia, itu keren banget. Bahkan aku punya cita-cita ya Nyai, one day nih pengen banget kalau punya duit gitu, keliling Indonesia mendokumentasikan vokal-vokal dari seluruh Indonesia gitu betul. Ya. Nah ini kan beda-beda, Jawa Barat aja nyindennya beda-beda. Cuma berapa kilometer, cara nyindennya beda. Cirebon, Cianjur, Bandung itu beda lagi. Kalau di seluruh Indonesia, belum nyindennya Kalimantan, Aceh, wah udah keren. Belum nyendirnya opera Van Java lagi, itu beda lagi ya sekarang. Iya. Tapi ya ini Jalir Janji ini juga selain musiknya, selain melodinya, cara nyanyiinnya, juga filmnya sendiri kan kalau nggak salah dari ini nggak sih, dongeng warga, bukan ya, warga itu cerita rakyat ya? Story. Itu true story. True story. Daerah Pati. Horor, true story. Jadi ya biasa jadi dihororkan lah gitu. Cerita kejadiannya itu cerita asli. Jadi nanti itu di ending cerita itu memang ini ceritanya sampai saat ini misterius. Misterius, masih butuh pengungkapan. Mudah-mudahan dengan film ini ada ya, seperti apa tuh, ada waktu itu juga film apa akhirnya terungkapkan siapa dan kenapanya. Seru sih. Amin ya. Amin. Baru kalau kalian penasaran juga sama filmnya, trailernya ada ya di YouTube. Search aja judulnya Lastri. Arwah Kembang Desa. Arwah Kembang Lastri bener ya? Lastri ya. Oh berarti ini jangan-jangan ini sebuah kasus yang belum terungkap gitu barangkali. Iya. Nah
Si lagu ini sendiri tentang pengkhianatan. Tentang pengkhianatan. Boleh cerita dikit dong? Jadi kalau jalir tuh kalau bahasa Indonesia tuh jadi ingkar lah gitu. Ingkar janji. Jadi kan ini ini kan memang di filmnya kan lebih difiksikan lah ya. Jadi si Lastri-nya ini dikhianatilah oleh suaminya gitu. Suaminya pop lah ya, suaminya punya istri lagi. Terus ya terbunuh atau dibunuh lah gitu kan, biasa seperti itu. Ya jadi di sini lagunya lebih ke pengingkaran janji akan dibahagiakan tapi ternyata disengsarakan. Jadi sebenarnya ini ya menyayat ya. Menyayat. Karena kalau kita dengar juga dari melodi pertama tuh ada yang menarik sih. Ini kalau dari sisi ini kalau kita ngomong agak teknis ya guys ya. Intro nih. Aku senangnya datang ke sini ini nih. Nah, karena aku ngikutin channelmu ya. Okay. Jadi aku seneng banget ya dikupas gitu dikit-dikit gitu. Dikupas semuanya. Aku senang. Harus ke sini nih. Iya. Kan emang patut dikupas ini. Okay. Soalnya buat aku permulaannya aja lagu ini tuh udah berkata-kata lebih dari sekedar liriknya. Contohnya ya di bagian intro tuh kan somehow kita bisa mendengar sayatan-sayatan strings gitu yang mana dia cukup terdengar misterius, terdengar agak bikin merinding yang uneasy gitu. Tapi terus pas melodinya masuk dia jadi major gitu, jadi adem. Itu apakah hanya sengaja melakukannya? Coba kita denger deh, kita sambil denger daripada kita ngomong ya. Biar yang lain juga denger, nanti masukin ya Gal. Nih, nanti kita bakal react by the way video klipnya. Ada video klipnya by the way ya. Ini yang menarik. Tapi sekarang kita ngomongin intronya dulu. Ini bagian intro doang, ini menarik buat saya nih guys. Nih, yang tadi saya bilang ya. Ada bunyi strings yang diiringi oleh dentingan piano yang bikin uneasy, perasaan yang ada kayak rasa pedih ya. Ada kesedihan di situ ya. Tapi kemudian pas vokalnya Dewi Gita masuk, dimulai dengan sesuatu yang adem. Kita dengerin nih. Ketika dicinta. Nah, gimana tuh? Kayak tiba-tiba lagi perih terus disiram. Gitu nggak? Iya. Bener ya? Sengaja memang aku bikin seperti itu. Gitu ya? Penasaran kan? Dengerin makanya, dengerin ya. Tapi jangan dengerin malam-malam katanya. Itu adalah topik hari ini. Jangan dengerin Jalir Janji malam-malam. Tapi pengen gimana dong? Challenge. Oh justru. Siapa tahu jadi penasaran. Masa sih jangan dengerin malam-malam? Iya. Coba gue dengerin malam. Kalau aku sih gitu. Malah gak boleh. Iya. Bener. Rebel banget. Iya. Emang rebel. Tapi ini bisa menjadi sarana kita bermain adu nyali ya. Aduh, tunggu. Aku jadi mikir nih. Kenapa dari tadi Dewi Gita minta kita jangan dengerin Jalir Janji malam-malam? Jangan-jangan proses pembuatan lagunya melibatkan sesuatu yang bisa terjadi kalau malam-malam tuh. Coba kalian rasakan. Apakah saya berhasil menyimpan sesuatu di lagu itu? Komen ya nanti. Dengerin sekarang, komen. Pause video ini, pause podcast ini, dengerin lagunya, abis itu komen ya. Kalian bisa menangkap aura-aura yang tadi dikatakan gitu ya. Oke. Liriknya sekarang. Ini liriknya kebetulan di platform udah ada ya. Ketika dicinta. Baru aku senang banget ya melodinya depannya. Ketika dicinta. Gitu ya. Jadi ngepop tapi tradisinya dapat ya. Iya betul. Padahal tanpa harus cekok-cengkok apa. Begitu aja. Udah langsung dapat si ininya ya. Kita ngobrol dikit Nyai liriknya nih. Ketika dicinta hidupku bersemi. Semua janji dipatri untuk selalu di hati. Kau aku menyatu, tiba-tiba kau merenggut janji. Seketika ku diputus dengan siksa luka, sedih lara hati ini sendirian, dendam datang datang meradang, sulit untuk dipadam pada kau yang menanam. Allah. Ini bagian ref dari yang mana? Kata-katanya? Tiba-tiba. Tiba-tiba ya? Ini. Tiba-tiba kau merenggut janji.
Seketika ku diputus dengan sisa luka. Sedih No. sendirian. Setiap datang beraja, sulit untuk dibaca. Ada kau yang benar. Itu rap saya. Iya. Iya ya, ada sesuatu kayaknya di rapnya. Kok kenapa saya merinding ya? Merinding lagi. Oke. Wow. Nah, Nyai, karena ini adalah YouTube channel tentang vokal, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang Wow. vokal, nih, ya kan? Kamu Pertama, kan tahu vokal aku pas-pasan. bisa-bisanya, Aku loh dia. bisa-bisanya ngaku vokal pas-pasan tuh gimana? Tapi gimana, Nyai? Seorang Dewi Gita bisa menginkorporasikan si nuansa tradisional Indonesia di tengah lagu pop itu gimana caranya? Tanpa terdengar kayak ditempel. Tapi ngerti gak sih? It's just Iya, part benar. of your identity Iya. gitu as a singer gitu. Perbendaharaan, perpustakaan musik kita harus banyak memang. Nah kalau Nyai sendiri gimana? Basicnya tuh apa untuk bisa gitu tuh? Aku awalnya kalau boleh jujur, basic pembelajaran aku jazz. Memang terdengar dari karya-karya yang dulu-dulu miring-miringnya jazz memang. Makanya kan bingung kan kalian kenapa jadi jazz tiba-tiba. Terus jazznya jazz tua lagi kan. Nah, makanya. Terus abis dari jazz, keroncong. Oke, masih ada sambungannya. Oke. Oke. Sip. Abis dari keroncong, baru belajar nyinden. Berarti makin dalam. Iya. Balik lagi, Dewi kita senang challenge, senang disusahin. Jadi Iya. pas aku di seorang Dewi Gita ke pop, udah enteng lah istilahnya gitu. Oke. Proses belajar vokal tradisi seperti apa tuh? Sampai sekarang juga saya masih belajar, susah, nggak Oke. bisa. Oke. Mungkin makanya saya nggak mau menyebut diri saya sinden, saya selalu saya sinden tapi sinden KW. Kalau orang tuh Oh. teh sinden, iya sinden KW. KW itu kan kalau bahasa kita KW tuh Ya. apa sih tiruan lah ya Tiruan, gitu. oke. Kalau bahasa Sunda KW-nya kawenehan, kebenaran. Iya, Sindennya kebenaran. Iya. Oke. Tapi kan untuk menjadi KW juga harus bisa ininya dong. Ya, belajar nyinden tuh dari SMA. Belajar sendiri atau? Ada di sekolahan ada Oh, gitu? ada apa sih kurikulum ekstrakurikuler ya. Heeh. Aku masuk ekstrakurikuler nyinden dulu ada. Ajarin dong dikit. Ya, nanti aku di demo kan ya Mas sinden-sinden Oh, beneran. sama sinden beneran. Oh. Iya, paling kalau aku boleh share lebih ke ya udah kalau misalkan kayak aku nih nggak mau beneran sekolah, misalkan ya udah pengen belajar sendiri. Jadi dengerin salah satu lagu itu diulang-ulang sampai kita bisa. Sampai ngelotok. Ulang-ulang sampai kita bisa. Tapi aku juga belajar nyinden Jawa juga. Dan mana itu beda? Beda. Diajarin langsung sama pesinden Solo nomor 1. Yang mana adalah? Pesinden Solo nomor 1 buat aku the one and only Mbak Sruti Respati. Mbak Sruti Respati. Langsung itu diajarin sama dia. Ada satu lagu di albumnya dia tuh kolaborasi aku sama dia jadi nyinden Jawa tapi aku disuruh langgamnya Sunda. Wow. Itu challenge lagi. Iya dong. Balik lagi challenge lagi. Ih, seru banget. Nyinden Jawa tapi Mbak Sruti tuh tahu karena Dewi Gita rebel banget. Coba lu Sunda ini. Oh. Langgam Jawa di Sunda ini. Ih, gila ya. Berarti emang Nyai itu emang senang mengeksplorasi segala macam ya. Dari studinya tari, terus ikut berbagai macam kompetisinya nyanyi guys, ya kan? Udah nyanyi jazz, udah gitu bikin albumnya jungle elektro gitu, udah gitu nyanyi keroncong, terus sekarang juga belajarin musik tradisi dan segala macam sudah banyak dialami sama. Jadi jangan mengkotak-kotakan. Kalau itu menurut pesannya. aku, kamu di mana aja silahkan berbuat. Nanti ujung-ujungnya di satu titik
silahkan nggak apa-apa. Oh ternyata gue di sini, Iya. it's okay, ya kan? Atau malah mewarnai apa yang kamu punya. Itu dia. Itu pelajaran penting sih kita bagi seorang seniman yang musisi, penulis lagu, penyanyi. Jangan mau kotak-kotakan guys. Apalagi ya kita sebagai orang Indonesia juga lestariin tuh budaya kita. Oke, Nyai ada satu hal lagi yang aku juga mau nanya ini. Berhubungan dengan vokal pastinya. Oke. Keke itu. Iya, katanya Nyai juga kolektor mikrofon. Benar nggak sih? Itu gimmick aja. Oh gitu? Enggak kolektor ya ada lah. Kalau kolektor itu ya bisa 100 gitu dijejerin gitu. Tapi seberapa Allah. dong ini? 200? Innalillahi amin ya. Rumahnya juga nggak muat Oh, gitu. kayaknya. Enggak lah, enggak. Oh. Itu kayaknya gara-gara salah satu acara di televisi. Mereka Muncul bikin si itu ya. kolektor. Tapi memang dulu itu sebelum orang-orang pakai ear monitor, aku udah pakai. Tahun berapa tuh? Oke. Sebelum orang beli, aku udah beli. Tapi ya Iya. ujungnya sampai sekarang aku gak bisa pakai. Iya. Karena kuping aku tuh aneh gitu. Hah? Maksudnya? Iya, sampai pernah waktu itu Mas Andi Rianto konser tunggalnya Mbak Titi Dujayati itu ya, Iya. Mbak Titi DJ, terus dia kan pengen clear panggung. Clear Iya. panggung itu berarti nggak ada monitor, berarti semuanya harus pakai ear monitor. Karena panggungnya harus clear, semua pakai ear monitor. Aku nggak bisa Mbak Titi, Mas Andi aku nggak bisa. Bilang kenapa? Nggak tahu, kuping aku tuh kalau pakai ear monitor malah nggak bisa nyanyi. Anak band pisan menurutnya. Jadul kali ya, anak jadul. Terus dulu udah beli, zaman dulu kan mahal banget ya. Iya, Kalau sekarang kan betul. udah murah ya, udah banyak sekali pilihan gitu ya ear monitor. Zaman dulu tuh masih mahal banget terus. Jadi udah nggak kepake, jadi yang pakai Arman semuanya. Gak bisa aku bilang gitu. Jadi gimana? Akhirnya menyiasati karena itu udah clear, nggak ada monitor. Aku 2 langkah maju dari line panggung. Jadi aku dapetin bocoran monitor dari penonton. Oh, bocoran monitor dari penonton. Dari speaker buat Dari penonton. speaker buat penonton si FH itu. Iya, jadi aku mau nggak mau. Itu lebih nyaman itu. Ya udah. Dia harus Ya, udah gitu, maju ke maju. depan. Ya emang anak band berarti ya. Band banget Iya, kayaknya. iya. Tapi pernah jadi band cafe gitu gak sih? Oh iya, Pernah dulu di Bandung? awal-awal pembelajaran, balik lagi pembelajaran seorang Dewi Gita itu kafe to kafe dulu. Emang- Happy hour dulu. Happy Emang hour tuh gemblengan itu nyata ya? piano sama Sama vokal. penyanyi doang, ya vokal doang gitu. 2 tahun, tapi waktu itu sama Mas Erwin Gutawa itu dibilangin kalau kamu mau jadi penyanyi, stop di kafe. Nanti takutnya, aku pernah dengar tuh coach bilang tuh di salah satu Oh, eh, karakter ya? ya, ya kan, ada kan? Iya Itu sih, bener setuju banget. sih. Aku setuju sih. Tahun Gimana, setuju 90 gak? Mas Erwin udah bilang seperti itu sama aku. Gimana? Mungkin Ya, katanya bisa. nanti karakter kamu, warna suara kamu takutnya hilang, Wi. Iya. Kayak gitu. Yuk, stop. Kayak gitu, stop. Bukannya stop untuk jadi nggak cari duit ya, Iya. kata Mas Erwin ya. Kalau kamu misalnya di situ memang penghasilan kamu untuk hidup kamu sih ya mangga silahkan. Tapi kalau kamu mau jadi menasional atau menjadi seseorang ya kamu Nah itu. stop. Itu. katanya gitu. Supaya kita bisa ngembangin kita punya Betul. ciri dan karakter ya. Tapi aku ada terima kasih sama Coach Ajis di situ di kamu konten kamu itu nambah satu ilmu bahwa boleh ngafe tapi dibikin ala sendiri, dibikin ya apa versi kamu. Nah balik lagi perpustakaannya berarti harus dibanyakin agar kamu bisa mengkreativitaskan satu buah lagu yang ada itu menjadi lain. Itu. Iya guys Itu ya. bagus banget. Aduh, tapi aku jadi berbunga-bunga nih dibilang dapat ilmu dari situ ya, bener ya? Ya betul banget itu ilmu buat Wow. anak-anak semuanya dan Aduh, itu pun yang aku mohon bilang pisan, sama mohon anak pisan. aku gitu. Jangan terlalu ketiplek yang udah kamu dengerin terus dibikin seperti itu ya. Mereka lebih bagus Iya. gitu. Oke, Nyai ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Ini titipan sih sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan titipan ya. Kita coba bacakan beberapa pertanyaannya. Oke, ini ada yang pertanyaan agak melenceng dari musik, boleh nggak? Boleh. Apa yang membuat pasangan Dewi Gita dan Armand Maulana awet muda sekali? Bermusik.
Musik jawabannya. Ya menurut aku itu ya. Iya Karena sih. dunia kita Iya musik. sih, bener sih. Musik itu kan terapi ya. Iya, bener. Sementara kita hidupnya di dunia terapi dong berarti. Iya, itu jadi keseharian kita kayak terapi terus akhirnya start from the soul berarti. Iya ya, Coach Aji juga begini aja terus saya dulu. Berubah. Itu ya. Tapi ya soalnya, Makanya aku heran sama orang-orang di luar sana yang tidak menyukai musik. Nah, iya dong. Musik. Kalian ngapain di botox ke salon-salon? Dengerin musik aja udah cukup. Nah, dengerin musik guys, ya kan. Oke, itu keren sekali. Oke, Nyai ada beberapa pertanyaan nih, coba aku pilih ya. Pertanyaannya agak menyangkut masa lalu di Opera Van Java nih. Jadi kan banyak, mungkin ya semua orang di Indonesia ini juga mengenal Dewi Gita, juga salah satunya adalah melihat peran Mbak Dewi Gita di. Ya karena selama itu ya dari 2009 sampai 2018 dan setiap hari di rumah seluruh Indonesia dicokokin acara itu kan. Betul. Nah itu kan komedi ya. Betul. Tapi gimana? Apakah itu berpengaruh kepada kemusisiannya Dewi Gita? Itu pertanyaannya. Nah, memang di situ challenge-nya. Kenapa aku tadinya kan memang tawarannya hanya 2 bulan di saat Rina Nose skripsi. Oh gitu? Menggantikan Rina Nose hanya 2 bulan. Oke. Ya kan? Iya. Tadi aku udah nolak, aduh kan ini TV ya dari jam sekian sampai subuh gitu kan. Waktu itu juga kan OVJ itu lagi istilahnya lagi merintis lah ya gitu kan. Iya. Terus aduh lama banget, cuma 2 bulan kok Indonesianya lagi skripsi, oke 2 bulan aja oke. Kebetulan kan semua musisinya di situ teman-teman saya kuliah ya di ASTI. Ya udah karena aku merasa nyaman karena teman-teman lah. Udah gitu kan. Terus dari situ tuh aku senengnya berada di OVJ itu, di Opera Van Java itu adalah kita itu balik lagi. Lagu itu tidak plek di lagu aslinya. Dibedain. Dibikin aransemen baru. Iya. Jadi itu tidak mengurangi ilmu kemusisian aku. Justru di situ aku challenge setiap hari challenge. Ini lagu baru. Diapain ya? Digimanain ya? Jadi kita juga ya? Jadi orang lain tuh kalau pemain talent aslinya seperti Sula dan kawan-kawan itu 2 jam sebelum hadir, kalau kita musisi 4 jam sebelumnya harus sudah hadir karena harus nge-aransemen 12 lagu setiap harinya menjadi sebuah lagu yang aransemen yang berbeda. Itu jawabannya tuh ya, itu keren ya. Jadi ya mau dibilang mengurangi kemusikan gimana kayak gitu, bayangin mesti ngulik ya, mesti ngebedain ya. Walaupun acaranya cuman refnya doang, tapi kan kita butuh bagus, apalagi live nggak boleh salah. Bener. Ya itu keren sih. Makanya kita kadang-kadang kita nggak tahu ya behind the scene-nya kayak apa ya. Oke, next. Berkarir sekian lama nih Dewi Gita, gimana merawat suara sampai sekarang biar masih bisa kayak gini suaranya? Ya, aku sih kalau boleh cerita bersyukur sekali sampai saat ini di hampir di umur berapa ya, di Asia Bagus itulah ya aku ingat karir aku mulai naik itu kan di tahun 90-an ya berarti ya. Sampai tahun ini gitu kan aku masih ada, masih warawiri, masih dipercayakan di panggung ke panggung. Hits aku apa sih? Hits lagunya cuma 1, Penari doang. Disuruh konser mau 10 lagu, penari dibikin versi dangdut, versi keroncong kayak gitu. Kan kalau seorang penyanyi itu menurut aku hitsnya harus banyak. Tapi aku bersyukurnya ada sebagai Dewi Gita yang hitsnya cuma 1 lagu si Penari doang. Tapi sampai saat ini orang masih mempercayakan aku gitu kan untuk bernyanyi. Jadi kenapa kok masih pertanyaannya? Masih ada, masih bisa. Suaranya menjaga suaranya. Menjaga suara tentunya balik lagi memang harus latihan. Setiap hari. Kalau buat aku 20 menit itu setiap hari cukup vocal warming. Ada rutinitas tuh? Rutinitas harus. Kalau enggak ya kayak olahraga. Jadi kan ini otot ya coach ya. Coach pasti lebih tahu. Karena ini otot kalau udah didiemin, aku juga ngerasa kalau udah lama enggak ada vokal vocalizing. Pas nyanyi tuh enggak enak gitu, goyang. Tuh dengerin. Goyang. Jadi harus latihan walaupun kita nggak ada nyanyi besok, nggak ada konser besok, ya latihan itu harus dijaga. Keren pisan ya. Gitu. Bayangin Dewi Gita aja loh, masih gitu loh. Oke, itu keren. Nah, kalau memang suara kita mau jadiin aset. Ngerin nih ya, ini aset. Contoh nyata ya kan. Dan harus lifestyle juga tetap harus jaga, ya kan. Jangan begadang, jangan istilahnya kalau udah waktunya tidur memang bisa tidur, pulang dari kerja memang kita
pemain musik pulang malam ya, tapi jangan terus nongkrong. Keren. Pulang, ya kan, istirahat kan, karena vokal itu cuman butuhnya tidur. Ya kan, cuma tidur Iya, ini. bener Selain ya memang latihan, ya kalau tidurnya juga nggak cukup. Panutan guys, panutan banget. Tidur, lifestyle. Ya Arman aja, seorang Arman nggak ngerokok, nggak minum bersoda juga, enggak, apalagi ya alkohol. Jadi suaranya sampai sekarang ya kejaga, ngerokok Itu ya. enggak. Itu jadikan contoh ya, itu penting banget guys. Oke, next question. Sekarang mengenai sosial media sih, Nyai. Maksudnya musisi zaman sekarang tuh udah nggak bisa ini nggak sih kabur dari kegiatan bermedsos gitu? Iya, aku tuh salah satunya juga amazing sama kamu ya coach ya, sebagai dirimu gitu ada, dan aku aja sampai follow, aku sampai dengerin setiap apa yang ucapkan gitu kan. Aku tuh sebenarnya menyadari bahwa sosial media itu memang wajib untuk semua orang ya yang masih berprofesi, yang ingin meningkatkan karirnya itu harus punya sosial media gitu kan. Dan seorang aku pun sebenarnya harus, tapi aku tuh malas pisan gitu. Malesnya pada manajemen tuh ayo kamu harus, apalagi masih berkarya harus gitu. Karena kalau kita nggak ada di sosial media kita mati. Iya lagi. Iya kan? Saingan semua banyak, semua bisa upload, semua bisa punya TV sendiri istilahnya, bisa live streaming sekarang semua orang bisa gitu kan. Terus juga aku tuh ya karena gini, di saat aku live, di saat aku sempat tuh kena mental gitu kan. Kena mental? Iya, sempat loh. Seorang Dewi Gita yang rebel yang luar biasa sempat kena mental juga gitu kan. Yang nggak 1-2 orang gitu, banyak gitu saat lagi atau komen di postingan aku gitu. Udah tua lah, nenek-nenek ngapain lo gitu kan. Udah tinggal ngaji aja deh lo gitu. Ada yang komen gitu? Ada aja, aku nggak ngerti. Aku kena mental, terus ya aku kena mental, iya ya. Aku tuh gitu, iya aku udah tua ya. Ngapain aku masih gini-gini. Nyai, kena. Ya ngapain aku masih nari-nari. Ngapain aku masih begini. Aku sempet yang, iya ya ngapain. Terus balik lagi, ya kan Allah ngasih loh keindahan ini, Allah ngasih loh talent ini. Masa kamu sia-siakan? Banyak rezeki orang lain yang lewat aku. Aku disadarinya gitu. Rezeki yang Allah kasih ini kan bukan buat kamu sendiri Dewi, banyak orang sekitar kamu yang butuh kamu istilahnya butuh kamu siram gitu kan dengan apa yang udah Allah kasih. Bangkit lagi di situ. Gila ya, kirain orang-orang biasa kayak kita doang nih yang diterima hujatan netizen. Ternyata Dewi Gita ada yang komen begitu di sosial medianya. Astagfirullahaladzim, itu lagi live. Lagi live, ada yang komen juga, ada di postingan. Gila ya, netizen tuh segitu ininya ya sama ini ya. Tapi ya gitu ya, maksudnya Nyai pada akhirnya menyadarkan lagi bahwa apa? Iya. Ya nggak sih, kayak apa gitu. Yang komen itu memang bisa berkarya seindah ini. Makanya, ya kan, maksudnya balikinnya ke aku gitu. Ya, benar. Mereka belum tentu bisa, cuma bisa menghujat doang. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah, yuk. Gak usah didengerin, gak usah dibaca. Gitu. Akhirnya sekarang gitu. Next question. Kalau Dewi Gita bisa ketemu sama Dewi Gita yang usianya 18 tahun dulu, apa yang mau disampaikan nih setelah melewati segala macam di dunia musik? Dewi, dengerin kata orang tua. Sekolah yang benar. Sekolah musik yang benar. Karena itu yang kamu bisa, talent yang dikasih gratis sama Allah. Diperdalam, sekolah, belajar notasi, sekolah khusus vokal, sekolah khusus musik. Kamu malas sih. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini bisa begini, bisa keluar negeri dengan bernyanyi, bisa keluar negeri keliling dunia dengan menari, ya alhamdulillah. Tapi ya manusia memang pasti akan ada ketemu satu momen, aduh coba kalau gue sekolah ya, aduh coba kalau gue berijazah ya, pasti akan step ahead gitu loh. Iya. Nggak hanya di sini. Gila ya, itu pesannya. Jadi kalau kalian yang dengerin nih, mungkin bisa relate juga nih ya. Anggap tadi Nyai ngomong sama kalian tuh barusan. Disuruh les piano males. Kalian tuh yang punya duit, aduh apalagi ya orang yang gak punya duit. Guys, please.
Tapi di era sekarang mudah untuk berkarya, mau ada agregator segala macam. Oke, Nyai ada satu pertanyaan terakhir dari titipan ini, yaitu kalau ada satu hal yang ingin Dewi Gita itu, orang mengingat Dewi Gita dari perjalanan musiknya dan bukan dari sisi-sisi yang lain, tapi dari perjalanan musiknya. Apa itu? Gaya suaranya. Iya sih, itu sih, ya itu sih, iya sih. Terus seduh, lagi dong, Nyai dikit lagi. Selalu aja kata semua lagu digituin ujungnya. Aduh, tapi iya bener sih, kita kalau denger gitu udah itulah Dewi Gita ya. Tapi memang again Nyai, aku mau bilang terima kasih banyak udah menginspirasi kita semua nih ya, yang terutama anak-anak yang sekarang sedang produktifnya juga untuk tidak lupa melestarikan budaya tradisi, itu kekayaan kita ya. Kekayaan kita. Dipakai, udah dikasih kekayaan dipakai. Dan dipakai bukan berarti kayak main caplok-caplok. Dengerin nih contohnya Jalir Janji ya. Dipakai dengan segitu anggun dan begitu indahnya. Dipakai tapi, sama orang luar aja, semua orang denger yang teng apa tuh iya. Tokyo iya benar. Itu sama iya, dengan, walaupun itu Drift, ya Tokyo Drift. jadinya Thailand tuh, padahal itu Indonesia juga punya. Makanya itu pentingnya guys. Jadi tapi kalau dengerin Jalir Janji jangan malam. Jangan malam. Iya. Tapi di challenge coba. Di Siapa? challenge. Kali ada yang berani. Ya, coba ya. Seperti saya bilang tadi, pause videonya, dengerin Jalir Janji malam-malam, dan komen di bawah. Apa yang terjadi Ada yang dengan hadir kalian? nggak? Saya sih udah nyimpen. Saya sih udah nyimpen. Oke. Coba ya guys ya, kalian komen di bawah apa yang terjadi dengan kalian setelah mendengarkan Jalir Janji. Oke. Nyai, so aku biasanya minta ke semua tamu-tamuku untuk kasih semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton yang pengen juga berkarya, pengen juga seperti Dewi Gita. Semangat pokoknya. Yang punya tatakan dasar aja bersuara bagus, minimal nggak fales, semangat, latihan, belajar, perpustakaannya diperbanyak. Jangan malas untuk menggali dan menggali lagi. Cari guru-guru kalian yang cocok dengan jiwa kalian. Banyak sekali guru-guru di luar sana, salah satunya yang ada di pinggir saya, oke? Karena memang butuh arahan kita. Kadang kalau nggak ada guru kita suka lupa diri, nggak ada yang ngegeplak gitulah istilahnya. Kalau ada guru bisa ada yang ngegeplak. Jadi terus semangat, sekali lagi kalau buat aku jangan mengkotak-kotakan musik, eksplorasi apa yang ada di dalam, berbuat rebel mungkin dalam kata yang dalam artian yang positif. Itu dia. Thank you so much Nyai untuk menutup podcast hari ini. Kita bilang bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Wah.